Part 24. Rencana pernikahan. Mas Bimo membuatku ingin tertawa. Bisa-bisanya dia mengakui aku sebagai miliknya, tetapi dengan sadar telah mencari kesenangan bersama wanita lain. Kalau dia merasa tidak puas dengan pelayananku, harusnya dia berterus terang. Aku tidak akan memaksanya untuk mempertahankan aku. Aku tidak masalah jika memang tidak dibutuhkan lagi. Aku dengan ikhlas akan melepaskan ikatan pernikahan kami. Aku juga tidak akan melarangnya menemukan yang terbaik untuknya. Jika memang dia tidak merasa bahagia lagi bersamaku, aku tidak akan memaksanya untuk bertahan. Aku hanya butuh kejujuran darinya. Dia lebih baik bicara terus terang demi kebaikan ke depannya. Jadi, aku tidak merasa dibohongi atau dihianati. Hanya satu yang aku inginkan darimu, Mas. Kamu ngomong yang sebenarnya. Kalau kamu udah gak butuh aku, kamu jujur. Kalau kamu lebih bahagia bersama pilihanmu, aku janji tidak akan memaksamu untuk tetap berada di sisiku. Untuk apa menjalin hubungan jika rasa itu sudah tidak ada? Aku menegaskan apa yang seharusnya dia lakukan jika ingin bersama selingkuhannya. Itu gak benar, sayang. Kamu tetap menjadi pilihanku, bukan yang lain. Dia kembali mengeluarkan kata-kata yang membuatku muak. Cukup, aku gak mau lagi dengar kebohonganmu. Aku mohon, turunkan nada bicaramu. Aku gak mau kalau sampai Bagas terganggu. Kalau kamu gak mau pindah dari sampingku, aku yang akan pindah. Anggap aja kita gak ada ikatan apa-apa lagi. Kita tetap tinggal bersama hanya untuk kebahagiaan Bagas. Aku pun segera beranjak dari sampingnya dan memilih menjaga jarak darinya. Aku tidak tahu sampai kapan akan menjalani hubungan tidak sehat ini. Satu hal yang aku simpulkan, dia berani selingkuh, artinya dia tidak menginginkan aku lagi. Walaupun dia mengaku menyesal dan telah melakukan salat taubat untuk memohon ampun kepada Yang Kuasa, aku tetap tidak peduli dan tidak ingin percaya. Sekali berkhianat, akan tetap menjadi pengkhianat. Semoga aku berhasil menghapus cinta yang masih tetap untuknya. Tolong kasih aku kesempatan untuk membuktikan ketulusanku padamu, sayang. Mas Bimo kembali mendekatiku. Aku udah gak butuh. Sekarang aku justru berharap agar segera menghapus cinta untukmu. Hubungan kita udah gak sehat. Gak ada lagi yang perlu dipertahankan. Aku gak mau pisah, sayang. Tenang aja. Aku gak akan minta pisah. Aku akan tetap menjadi istrimu sampai anakku bisa memahami apa yang terjadi terhadap orang tuanya. Setelah dia besar, baru aku bertindak. Aku memberikan penjelasan kepadanya. Jangan ngomong seperti ini, sayang. Aku mohon. Aku janji akan kembali membuatmu jatuh cinta padaku. Aku ingin kita sama-sama sampai tua. Aku ingin kita kasih adik untuk Bagas. Simpan saja hayalanmu. Mungkin kamu bisa punya anak lagi dari selingkuhanmu. Kenapa kamu berpikiran kotor seperti ini? Kotor? Bukannya kamu suka dengan yang kotor? Udahlah, aku mau tidur. Kamu pindah ke sana. Aku menunjuk ke arah tepi ranjang di samping kiri Bagas, sedangkan aku di samping kanan. Terserah kamu mau menilaiku seperti apa. Yang pasti aku gak pernah melakukan yang aneh-aneh dengan orang lain. Sepertinya dia ingin tetap meyakinkanku. Oh ya, aku ingin cerita tentang Ratih. Apa yang ingin Mas Bimo ceritakan tentang adik bungsunya itu? Aku masih ingat kalau wanita tersebut tidak pulang ke rumah 2 hari yang lalu. Setelah itu, aku tidak bertanya lagi tentang keberadaannya karena bersamaan dengan terkuaknya perselingkuhan Mas Bimo. Aku mau tidur. Aku bersikap seolah-olah tidak ingin tahu lagi tentang Mas Bimo. Ratih hamil, sayang. Apa? Ratih hamil? Ini benar-benar sangat mengejutkan. Meskipun wanita itu dulu sering menyakiti hatiku,
Tetapi aku sangat sedih mendengar musibah yang menimpanya. Pasti saat ini dia sangat membutuhkan dukungan keluarga. Apakah orang tua dan kedua kakaknya peduli terhadapnya atau justru menyalahkan dirinya? Bapak dan ibu marah besar hingga mengusirnya dari rumah. Bagaimana nasib Rati saat ini? Apakah dia baik-baik saja? Kemana dia akan pergi? Mungkinkah dia akan menemui Kak Desi atau Kak Mira? Terus terang, hatiku tidak tenang membayangkan keadaannya yang telah jatuh, akhirnya tertimpa tangga. Kemarin, aku berencana akan membeli parabola mini hari ini agar dapat menyaksikan acara televisi. Namun, niat itu aku urungkan karena memikirkan Rati. Tadi aku coba menghubungi nomor ponselnya, tetapi tidak aktif. Aku ingin bertanya kepada Bu Dewi, tetapi aku takut salah bicara. Bisa saja wanita itu belum mengetahui musibah yang menimpa Rati. Jika aku terlanjur bertanya, itu artinya aku telah membuka aib keluarga suamiku sendiri. Meskipun Mas Bimo telah melakukan kesalahan besar, tetapi aku tidak ingin dia dipandang hina oleh orang lain. Walau bagaimanapun, dia tetap papa dari anakku selamanya. Aku pun mengurungkan niat untuk bertanya kepada Bu Dewi. Aku tidak ingin bertanya kepada ibu mertua, karena beliau pasti akan melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Aku tahu persis seperti apa sifat wanita itu. Jika dia sedang marah, apapun akan diungkit untuk melampiaskan emosinya. Dia tidak hanya marah, tetapi juga akan mengeluarkan umpatan-umpatan yang mengerikan. Aku sudah bosan mendengar kata-kata tidak pantas keluar dari bibirnya. Biasanya aku akan meminta Bagas mendengarkan musik agar tidak mendengar sesuatu yang tidak baik. Sayang, kamu gak buatin teh untukku? Tanya Mas Bimo. Dia berhasil mengagetkanku yang sedang duduk di sofa. Hari ini dia libur kerja karena minggu. Buatin aja sendiri, gak usah manja. Atau kamu minta tolong wanitamu aja. Aku tetap melontarkan sindiran kepadanya. Dia pun duduk di sampingku. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Wanitaku ya kamu. Itu dulu, sebelum aku mengetahui perselingkuhanmu. Aku mohon, maafin aku. Aku lagi gak ingin bahas ini. Masih ada yang lebih penting untuk dibicarakan. Ratih pergi kemana setelah diusir? Aku tidak mampu menyembunyikan kekhawatiranku terhadap adik iparku tersebut. Kamu khawatir sama Rati sayang? Dia meraih tanganku, tetapi aku langsung menjaga jarak darinya. Aku bukan orang tuamu yang tega mengusir anaknya saat sedang ditimpa musibah. Aku kesal mengingat apa yang mertuaku lakukan. Dia di rumah temannya. Apa? Kenapa nggak ke rumah Kak Desi atau Kak Mira? Aku sangat terkejut mendengar jawaban Mas Bimo. Mereka nggak terima kehadiran Ratih. Ternyata kedua kakak iparku itu mewarisi kejahatan orang tuanya. Siapa yang bilang? Tanyaku ingin tahu. Semalam waktu kamu udah tidur, Ratih kirim pesan. Aku tidak habis pikir dengan jalan pikiran orang tua dan kedua kakak Mas Bimo. Mereka tega membiarkan Rati sendirian menanggung beban yang sangat besar dan berat. Aku tahu kalau perbuatan Rati tidak dapat dibenarkan, tetapi dia butuh perlindungan keluarganya. Apa Bayu nggak bertanggung jawab? Aku kembali bertanya. Justru dia yang mengantar Rati ke rumah temannya itu. Aku merasa lega mendengar balasan Mas Bimo. Apa sebaiknya kita nikahkan mereka? Tapi orang tua Bayu gak setuju. Mereka udah bilang kalau Bayu tetap memilih hidup bersama Ratih, mereka gak akan peduli lagi dengan Bayu, termasuk biaya pernikahan. Ternyata Ratih mengalami nasib yang sama denganku. Aku tidak merasakan resepsi saat menikah karena tidak mendapatkan restu dari orang tua Mas Bimo. Namun, aku tidak akan membiarkan kejadian itu terulang kembali.
aku akan mengadakan pesta pernikahan untuk Ratih dengan uangku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa apa yang dulu Ratih lakukan kepadaku tidak akan kubalas dengan kejahatan. Aku ingin tetap melakukan kebaikan dan menghapus rasa dendam yang pernah ada. Aku ingin memberikan kenangan manis kepadanya ketika suatu saat nanti kami tidak memiliki ikatan lagi sebagai keluarga. Aku tidak dapat memastikan apakah hati ini masih bersedia menerima Mas Bimo atau tidak. Jadi, walaupun takdir kami memang harus bercerai nanti, Ratih akan mengingat apa yang kulakukan kepadanya. Semoga dia tidak lupa kalau aku pernah jadi kakak iparnya. Aku ingin bertemu Ratih dan Bayu untuk membicarakan pernikahan mereka. Kamu tenang aja, aku yang akan biayain semuanya. Aku pun mengutarakan niatku kepada Mas Bimo. Sayang, kamu dapat uang dari mana? Mas Bimo tampak bingung. Udah berapa kali aku bilang, aku dapat uang dari rekeningku. Siapa yang transfer ke kamu? Kamu gak perlu tahu. Aku hanya ingin mewujudkan harapan Ratih, menikah dengan orang yang dia cintai. Aku tidak ingin kalau dia mengalami nasib yang sama denganku, menikah ala kadarnya dan tidak merasakan raja dan ratu sehari seperti pengantin pada umumnya. Aku mengingatkan Mas Bimo tentang pernikahan kami dulu. Kenapa kamu sekarang mengungkit semuanya? Apa kamu mengkhianatiku? Apakah kamu dapat uang dari selingkuhanmu? Apa tanggapan Clara mendengar tuduhan Bimo?